Bismillah. Sebelumnya saya baru kehilangan suami saya 7 bulan yang lalu. Dengan meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Kelas 6, kelas 5 dan baru kelas 1. Saya ada fase di mana saya marah sama Allah. Saya merasa, kenapa dikasihnya saya ya Allah? Saya belum sanggup. Saya kehilangan almarhum ayah saya saat saya sudah memiliki anak. Tapi ini anak saya baru mau 6 tahun sudah menjadi yatim. Bagaimana saya bisa belajar seperti ibu AA yang bisa menerima takdir menjadi ibu? Terus terang saya ada di fase ingin mengakhiri hidup saya karena ini berat sekali. Saya harus menjadi seorang ayah dan saya harus menjadi seorang ibu buat ketiga anak saya yang masih kecil-kecil. Ajarkan saya untuk ridho atas ini semua, untuk ridho menerima ini semua, karena ini berat sekali untuk saya dan ketiga anak saya. Saya sudah tidak ada almarhum bapak sebagai pegangan laki-laki. Saya tidak punya abang, saya tidak punya sosok laki-laki yang menguatkan saya. Saya harus menjadi laki-laki dan harus menjadi perempuan untuk ketiga anak saya. Anak saya alhamdulillah sekolah di sekolah tahfiz Quran semua. Yang kelas 6 sudah hafal 7 juz. Yang kelas 5 sudah hafal 5 juz. Apa saya mampu menjadi madrasah untuk anak-anak saya sedangkan saya rapuh? Saya rapuh sekali. Ajarkan saya untuk bisa menerima takdir, belajar menerima takdir atas semua ketetapan Allah ini. Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Yang ayat ini diajarkan oleh ibu saya agar bisa belajar menerima takdir. Teteh, Mbak Tiara, nanti di rumah tadaburi lebih dalam. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Untuk setiap kita yang pernah kehilangan, percayalah, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada, apa yang dititipkan diambil lagi oleh yang menitipkannya. Suami teteh bukan punya teteh, punya Allah. Kalau yang punya suami mau mengambil lagi, haruskah kita marah? Tidak. Kenapa? Karena yang paling tahu dengan ciptaannya siapa? Penciptanya. Ditinggal ayah sejak kecil, kemudian menyusul ibu meninggal. Haruskah saya marah? Harusnya kan enggak. Karena saya cuma dititipin aja. Yang punya siapa? Allah. Yang menciptakannya siapa? Allah. Apakah mungkin yang menciptakan berbuat tidak baik kepada yang diciptakannya? Enggak mungkin. Maka guru saya pernah bilang gini, Hilman, kamu dengan orang tuamu bukan berpisah, hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama-sama surga, pasti ketemu lagi. Sekarang teteh
diberikan amanah 3 anak. Kalau teteh sayang sama suami, ayo tegar, ayo semangat, jadi ibu yang baik. Ini anak 3 investasi agar nanti suami teteh bahagia di sana melihat teteh jadi ibu yang baik buat anak-anak. Tadi beliau bercerita, anak yang pertama hafiz Quran sekian juz, anak yang kedua hafiz Quran sekian juz. Bagus teh, lanjutkan. Kenapa? Sungguh anak yang hafal Quran akan memberikan mahkota bagi orang tuanya ketika nanti hari kiamat. Hakul yakin almarhum suami teteh bahagia di luar sana, bahagia di sana. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon maaf ya, kalau ada yang bertanya, "Aa, kenapa ujianku seberat ini?" Karena kamu sekuat itu untuk menerima ujian itu. Teteh, Allah aja yakin sama teteh. Masa teteh nggak yakin sama diri teteh sendiri? Allah aja yakin. Allah mengambil suaminya, beliau jadi seorang single mom, single parent. Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus saya, Ustadz? Karena saya yang kata Allah mampu. Itu yang ibu saya ucapkan. Hilman, kenapa mama diberatkan hidupnya? Karena Allah tahu mama bisa melewatinya. Mohon maaf ya, ibu saya punya anak banyak sekali. Saya 9 bersaudara. Saya anak paling bungsu. Ibu saya punya saya di saat usia beliau sudah sepuh. Jadi cukup berat mengurus saya. Sampai saya bertanya, "Ma, kok mama sekuat itu ya?" Iya, karena Allah percaya sama mama untuk ngasih beban seberat ini. Maka teteh nggak boleh bilang saya rapuh, saya nggak bisa. Shh, hati-hati ya. Itu termasuk was-was syaitan yang merapuhkan diri kita. Allah aja yakin sama teteh, masa teteh nggak yakin sama Allah? Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maknanya, di balik semua kesulitan pasti akan ada kemudahan. Mohon maaf, hidup gak akan malam terus, pasti ada siangnya. Betul? Hidup gak akan terjatuh terus, pasti ada naiknya. Dalam satu parts mungkin teteh diuji dengan kehilangan suami, tapi percayalah, di part yang lain teteh akan dibahagiakan. Mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan kebaikan yang lain, mungkin dengan hadiah yang Allah siapkan. Tapi kita nggak tahu apa yang sedang Allah rencanakan. Kadang dalam hidup, sekarang kita bilang, "Ya Allah, kenapa begini?" Nanti kita akan bilang, "Ya Allah, untung dulu begitu." 3 ayat agar kita bisa belajar menerima takdir. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. 2, surat Al-Baqarah ayat 286. 3, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.